terbayang nih ke wenten, tapi orang berbaju putih megaman, terus nyakupang karo kalih kadipun iki. Dalam konteks seorang yang tulus, seorang niki seorang istri sekitar hampir lebih daripada 10 orang. Kenten nika awal. Dan yang makna niki adalah tentang dengan adanya Mesati niki ada sesuatu yang unik niki sebetulnya yang mau sampaikan niki. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi. Dan hari ini saya mengundang anak muda, seniman, dan nanti juga kita akan cari tahu ternyata orang inilah yang ada di baliknya itu. Gitu. Ada cerita-cerita yang sakral yang berkaitan dengan kegiatan seni. Beliau adalah Yantu Wibawa. Yantu Prabawa. Ya, Yantu, gimana kabarnya nih? Siap, swastiastu. Rahayu ya. Gimana? Seperti Yantu biasa. bisa ada sampai seperti ini. Ya, ada cerita nggak? Kalau diilustrasikan dari awal panjang nih. Ya, bisa dipersempit nih. Ya mungkin karena tiang berada di lingkungan keluarga leluhur dengan karakter budaya, pelaku seni di kampung, ngayah di pura, nah sehingga mungkin terbawa dalam hierarki secara mendasar untuk psikis dia, baik dalam proses belajar. Yantu dari Tambak Siring ya? Saya dari Tambak Siring mana itu? Manukaya. Di Manukaya ya? Lepas. Di sebelah Istana Tambak Siring. Wah, itu gudangnya seniman. Nah, seniman Wowalen pada kekhususan tempatnya karena dengan aura yang spirit alam yang begitu harmoni, spiritual yang begitu tinggi, karena wenten ada seperti berbagai warisan cagar budaya, ada petilasan ide Betara, seperti di Purti Tempul, Gunung Kawi, Pura Paiguman, dan banyak lah nih pura-pura. Nah, sehingga spirit nike mungkin membuat kultur masyarakat, mindset sudut pandang baik dari regenerasi mungkin ada 1-2 yang memang menjadi otodidak gitu. Seperti Titiang niki. Jadi memang dari dulu dari proses belajar dari SD SMP ke Tiang memang seperti ada yang menggarahkan pikirannya, sehingga pingin Tiang lompat. Mungkin tahun 90-an itu kan jarang orang SMP dari kampung ke Denpasar. Oh, jadi SMP-nya di Denpasar? Yang SMP di Denpasar, dan itu kendak sendiri. Dan waktu itu ada lomba pesta seni remaja PSR zamannya itu, ketika siapa yang berprestasi akan ditarik ke Denpasar. Nah, zaman saat-saatnya itu kan siapa yang berprestasi mungkin gampang setelah tamat SMA-nya mencari pekerjaan dan sebagainya kenten. Nah, sehingga sampai orang tua Tiang nangis gitu. Kok bisa SMP siapa? Umur berapa itu? Tahun 91. Berarti umur 12-an ya? Umur 12 ya. 12. Dan di Denpasar sama siapa? In the Coast. Umur 12 kos. Kos kita. Kebetulan ada bibi, ada keluarga di sana. Dipantau kemudian didampingi kadang-kadang di rumah bibi. Tetapi pada intinya memang Tiang memang sudah senang mandiri dari kecil gitu.
Dari SD dia nggak pernah tidur dengan orang tua, paling dengan kakek. Senang dengan apa? Pingin suasana yang beda gitu. gitu ya. Tapi kalau kangen baru dengan orang tua. Seni apa waktu itu? Dulu Tiang dari kecil senang menari. Nari ya? Ya, menari, kemudian di instrumen juga, di musik, gamelan. Cuman dengan perkembangan setelah SMA, SMA-nya ngambil SMA-nya Tiang ngambil IPA waktu di itu. SMA. Iya, di SMA. SMA 1 Denpasar. Dulu SMP-nya SMP 3 Denpasar. ya. Nah, di sana juga dengan balutan kegiatan kesenian juga. Nah, cuman setelah SMA-nya yang mau mengarah mencari ASTI waktu itu, kalau sekarang kan isi Denpasar. Isi. Ya. Saatnya itu mohon maaf waktu zaman tahun 96 95. Ya mungkin penghargaan terhadap persembahan niatnya berupa seni ini, mindset kepada orang tua kami di Bali semuanya lah, masyarakat itu kurang. Nah, sehingga masa depannya kamu untuk apa kalau memang sekolah di seni? Nanti paling kada di batu-batu, dari penari kenter. Dari Kennedy gitu. Nah, boy lo ngayah. Iya. Tapi indah di ban gitu. Ale ya nilai. Akhirnya dia berpikir karena menjaga psikologis orang tua, sehingga tidak jadi Diisi. gitu. Dia ngerah arsitektur Di teknik berarti ya? ngerah teknik. Nah, karena waktu itu dia tidak fokus karena waktu itu zamannya UMPTN gitu. Iya. Karena selang waktu penerimaan arah diisi di STSI, di ASTI dengan di Udayana dong ke waktunya sangat berhimpitan sehingga tidak ada persiapan. Tidak lolos dia. Akhirnya yang kuliah di suatu universitas swasta. Sampun kenter. Ngambil apa? Justru memang di luar skenario dari pikiran ke sekedaran asal ekonomi ya, jatuhnya di ekonomi. ekonomi. Tapi setiap belajar nih tiang gambar, kemudian ada kegiatan KBMAD, ada komunitas Hindu Dharma sebagainya, tiang aktif di sana, memfasilitasi gamelan, nari ketika bisa ngayang-ngayang di pura-pura dengan mahasiswa. Nah, mungkin di sana tiang bisa ngayang. Akhirnya tiang tamat setelah tamat kebingungan dia. Bagaimana ya nih? Ini mau jualan atau mau apa? Akhirnya tiang bertekad, tiang kursus ke Jakarta. Ada percepat suatu pelatihan, kebetulan teman menginformasikan di Institut Kesenian Jakarta di IKJ. Ya. Untuk mencari tentang materi eksterior dan interior budaya. Nah, di sana tiang selama 1 tahun fokus. Jadi ketemunya seni juga. Semua seni, kembali ke seni tentang bagaimana mengkemas gitu. Di sana tiang awal sehingga tiang bisa mengembalikan psikologis dari kecil nih ke keinginan orang tua terpenuhi, tetapi bakat Nike juga tersalurkan. Nike wenten percepatan, istilahnya kuliah percepatan. Tapi Nike seperti bimbingan selama 1 tahun, cara pelatihan seperti pelatihan. Diklat ya. Jadi banyak yang dapatkan ilmu yang memang belum ada waktu itu di Bali. Banyak seorang kurator di Bali, seorang pelaku akademisi seni. Mohon maaf dalam ini ketika ada hajatan besar, tetap yang mengakomodir itu atau mengorganisasi itu orang luar. Nah, kebetulan yang pelatihan tiang niki adalah memang menjadi konseptornya di sini. Materi konseptor, materi mengorganize, kemudian meracik di sini sehingga semakin antusias dia. Awalnya dia nggak tahu apa yang saya mau pelajari di sini. Nah, di sini dia punya apa selama setahun itu ilmu apa yang unsur-unsur tentang keanekaragaman khasana budaya yang ada di Indonesia. Itu bagaimana estetikanya bisa mengcombine, bukan sekedar istilahnya mengakulturasi biasa saja,
tapi ada pakem-pakem yang kalau seandainya kita memadukan sesuatu atau menggali sesuatu, kita harus punya estetika yang ada. Kalau istilah Balinya ugar-ugar ada apa lah sebenarnya. Nah oleh karena itu Titiang mencoba untuk khusus bagaimana cara mengemas, mengorganize tradisi unsur-unsur yang ada beraneka ragam kebudayaan yang ada di Bali, kita racik ketika ada event-event tertentu, momen tertentu, atau minimal sederhana waktu nike titiang ayah dumun di pura. Ketika wenten tari wawalen, rejang, baris, sampun genten tupeng dan sebagainya. Ien sebelumnya, kalau sebelumnya nike terprepare atau terproses dengan apa adanya. Nah, titiang berusaha memuliakan daripada suatu persembahan. Niki kan niatnya adalah untuk rapi, duduknya sebelum nari, kemudian mangde wenten awah, kalau istilah Balinya itu unggah-ungguh. Kayak ada koreografernya lah gitu ya. Sehingga ini merupakan persembahan suci. Ya. Nah, sehingga dalam konteks orang yang melakoni dari persembahan tari niki tari walen ini, secara sadar nih mindsetnya kita giring untuk berubah. Bahwa bukan sekedar kewajiban saja, tetapi dari langkah sebelum berias, dari langkah sebelum berpakaian untuk ngayah nih, memang sudah harus ada pikiran yang tenang. Kemudian duduknya bagaimana, ngobrolnya bagaimana, posisinya ketika berias itu harus rapi. Kemudian mau nari itu posisi di mana. Kemudian masyarakat sang yang desa saneng ngayahan serati-serati ring pura dan isinge mangku bisa melihat prosesi wawalen niki bagian daripada rentetan yang sangat mulia dan suci juga, yang sakral juga, sakral seperti yadnya niki, yadnya karena itu kan rangkaian dari yadnya ya. Kalau sampun rapi dan sebagainya, disinilah akan timbul harmonisasi. Dan itu bisa nih kentan dike titiang belajar dike di pura dumun sampun kentan benten acara-acara, tapi contoh ring puri gianyar, Oke. Nah ini satu yang menarik nih, fenomena atau kejadian gitu. Yang kemarin saya hadir di situ pada saat plebon di Puri Agung Gianyar. Ketika layon itu tedun, nah ini kita lihat videonya ya. Ini kita lihat videonya. Jadi ketika layon tedun itu ada 6 orang remaja yang menari, dan tarian itu disebut dengan tarian Rejang Satya. Dan ini baru pertama kali saya lihat. Nah, ternyata di balik Rejang Satya itu ada Yantu ya. Ada Yantu yang hadir hari ini. Siap. Nah, ini apa sebenarnya itu? Dan tarian itu siapa yang menciptakan? Kemudian dipersembahkan dalam rangka apa? Dan penarinya memang harus ada persyaratan khusus dan sebagainya. Saya terus terang saja melihat video, menyaksikan langsung ya, yang di video ini merinding gitu. Nah ini taksunya luar biasa. Gimana itu? Perkenankan sebelumnya, yang sebelum menyampaikan ini adalah sesuatu yang mungkin percaya tidak percaya. Yang harus narik nafas dulu karena sesuatu yang memang itu tidak merupakan suatu kebetulan, tetapi wujud daripada secara pribadi tiang sembah bakti ketulusan tiang terhadap Puri Gianyar dan Puri secara keseluruhan yang memang terkait dengan kerajaan Gianyar, yang dimana leluhur tiang Nika ada di Tampak Sirin Manukaya sebagai pemajak
Oh. Nike adalah bagian dari struktur daripada kerajaan Gianyar. Ya. Di sini kan wonten Puri Agung Gianyar, sampun kinten Puri Agung Pungawo, sampun kinten wonten Puri Mance, wonten Pemekel utawi Pemaja, kinten Pemekel Kubayan dan sebagainya. Yang Nike adalah bagian daripada kekuatan, ya, struktur kan gitu dan ya. kekuatan Pada zaman dari itu kan. zaman itu. Nah, Nike tiang kebetulan salah satu generasi di rumah yang mungkin di rumah berbagai sudah keluarga besar sekali di Tampak Siring, khusus di Manukayat, ke beberapa titik Pemekel kita istilahnya kalau kita flashback. Ya. Tapi seperti yang Titiang sampaikan awal, Titiang tergiring dari SMP walaupun sudah di Denpasar, kalau pulang tanpa ada yang nganter ke Gianyar, ke Puri Gianyar. Saya sema dengan kuliah kita. Jadi dia tidak malu. Dan sampai Tiang menanyakan selain Puri Gianyar, semeton ide kenten. Artinya bahasa sederhananya saya. Semeton ring Puri Gianyar di mana? Nanti Tiang mengorek secara otodidak nih. Kan Tiang nguning Puri Siang, kenten Puri Teliko, Puri Abian Base, sambung kenten Puri Bitra, Puri Bang, Puri Srongo dan Tiosan nih. Jadi merasa berarti warga dan khususnya keluarga di rumah bagian daripada beliau. Artinya sekarang terkait dengan upekara niki, plebon niki. Seperti yang sampaikan tadi, awal waktu ide lebar diinformasikan niki, tapi ide Dewagung Lingsir, ide anak agung istri Sri Mas. 2 hari setelah beliau sampun mangkat nih, Titiang ke Puri gitu. Ke Puri tanpa ada yang tahu. Tapi beliau layarnya kantun ring rumah sakit. Titiang ke Puri, biasa Titiang ke Puri jalan-jalan sendiri sudah biasa nih ke sepi. Akhirnya Titiang ke pojok utara Ngajek Angin. Ya. Di sebelah timur Gedong. Gedong itu ya. Sana Titiang biasa nih ke permisi. Seperti biasalah Titiang lakukan kenten sambil nas pemargi. Di sana ada suatu memberikan kalimat ngayah cening ngayah. Merinding gitu. Ngayah cening. Inggih Titiang dalam hati Titiang, karena Titiang tenuning napi, Titiang bukan orang yang dalam konteks ada dengan kelebihan dan Titiang. Tapi begitu Titiang yakin nih, feeling dan kok ada orang yang menyampaikan sesuatu. Ngayah. Akhirnya Titiang jalan malih nyingain. Tapi ke Bengkang nih kira tuh. Ke Bengkang, ke Merajaan yang Agung. belakang itu kan. Tapi dia dikunci sambung enten dari selatan lah Titiang melihat. Kok ada orang rame ngomong gitu. Ada wow. Padahal nggak ada. Nggak ada. Itu jelas Titiang. Jelas kampun kenten terbayang nih ke kenten. Tapi orang berbaju putih. Megaman. Terus nyakupang karo kalih kadipuniki. Dalam konteks seorang yang tulus, seorang istri. Sekitar hampir lebih daripada 10 orang. Kenten nikah awal nih. Terus kan Tiang melihat orang ketulusan itu, habis nikah Tiang balik sampun menggeriam baju Tiang balik. Saya balik tidak dari Gapura yang mau ke Merajaan Agung, balik langsung Tiang kembali ke pojok ke Merajaan Alit yang di pojok di sebelah pojok nih. Hari nikah sampun kenten singkat cerita Tiang balik ke depan Gedong. Dalam perjalanan itu hanya berapa menit, mungkin 1 menit ya, enggak sampai setengah menit kan jarak cuma hanya 40 meter dari sisi Kangin Nike. Di sana malih wenten kayak membayang-bayang dia ngayah nak di Pelebone, ngayah nak Mesadio. Ikut Titiang kunci di otak Titiang. Akhirnya usen Nike Titiang boleh dados bago
Tapi sananin Kesenian. kesenian lan tapi piranti kadi ngarianang berara. Ampun genten nyarengin nyade pemargi ngariane tapi pokolaman utawi bali lembu sadia pun wenten artinya nyarangan mantep. Diko titiang kesibukan suatu malam niki peralihan selama malih 5 harinya niki setelah itu mangkat niki dengan titiang persiapan ngarianan properti napi genten. Niko jelas niko titiang di kampung di Nampak Siring dok niko. Kayak wenten mendorong untuk ngayahin terkait dengan sejeroning ring ide layon jagi tedun nike apa yang harus kamu lakukan nike punya apa yang harus saya lakukan ketan nike akhirnya nike benjang titiang sarang memek titiang turun pejati niki bahasa kunci titiang turun pejati mang ngijin kan ngayah mah menika mantan ya saya akan ngayah di puri nah kan biasa ngayah kena ngayah apalagi muna nah tapi tenundingnya bahwa titiang penapi akhirnya sampun titiang muspe ring meraja titiang abu enten benjang tapi malih 2 harinya titiang ketemu sarang Agung Mayun ngerembuk sarang sami wenter peningsir ring puri witro talet rok Riko ngobrol tanpa sadar titiang menyampaikan sesuatu titiang jagi ngayahan jagi nyatiang pukul titiang sarang napi penamun duenya mino kadi punika utawi pemaca napi dane dados titiang ayahan ring napi ring pelebon nika gitu. Oh nah nika pamati sane kaping rin yang pertama ngayahan indi napi gambuh tari gambuh usang nike mau titiang matur indi ngayahan indi bebaturan utawi deeng niki durung niki wenten suatu apresit bahwa apa yang karena kenten mungkin dianggap seperti persembahan kadi tari walen biasa gitu. Titiang taler dan memaham niku karena proses niki karena awal niku kadi punika ada sesuatu yang spiritual dan mistik titiang renungi. Nah dari sana niki sebetulnya proses niki hanya 1 hari lah dia. Berarti ini baru tariannya? Nah, 1 hari lah dia niki. Jadi kalau merekonstruksi ini jelas pasti baru nih. Tapi spirit yang titiang ambil niki setelah titiang dalam proses menuju persiapan hari Hani Kiring acara kremasi prosesi plebon istri Raja Gianyar nih Kang terakhir titiang berupaya untuk mengingat dan flashback tentang kesejarahan kerajaan Gianyar yang dimana setelah latihan 1 hari niki kemudian titiang baru menggali informasi dengan pelingsir-pelingsir ring puri gitu. Memang senyatanya memang betul ada orang-orang mesati. Akhirnya tumbuh rasa titiang tapi untuk kesungguhan ngayah niki dengan keterbatasan waktu sungguhan ngayah ring puri dan titiang meyakini niki inilah kekasan warih Persintana Puri Gianyar kekasan niki. Kenapa titiang saya sampaikan seperti ini karena seperti yang wenten Riki ilustrasi Riki memang ada media dari luar waktu tahun 1913 nike sampai 1915 nike yang di sana mempublish terkait dengan adanya suatu prosesi tentang satya niki, sati niki gitu. Jadi satya itu artinya sati ya. Jadi tari deeng niki, tari rejang mesatya niki, niki adalah memang diawali dengan konsep tentang subakti seorang prami atau tidak prami atau istri-istri para raja yang mangkat
atau mungkin janda, janda. Beliau seorang bangsawan di kerajaan niki dengan ketulusan jiwa memaknai tentang korban suci dari raga. Nah memang kalau dilihat dari sumber terkait dengan sastra, niki wonten Itiasa, ampun kita wonten Purana, memang betul nih. Memang sumber semua ada dari India yang berlaku tertransformasi di kerajaan di Nusantara. Tetapi khusus kerajaan yang di Bali memang balutan waktu kerajaan Puri Gianyar atau yang dinama Panegara tuh, Panegara Gianyar. Niki memang memberikan suatu pengaruh terhadap Sunda Kelapa, memberi pengaruh terhadap Jawa dan sampai ke timur niki. Sehingga berapa kali kalau diskusi ampura pisan terkait dengan Ring Kraton Jogja. Kalau berbicara di Bali untuk tatanan terkait dengan kekhasan budaya dan sebagainya hanya diketahui tentang karakter Gianyar. Puri Gianyar. Entah itu Ring Puri Agung Gianyarnya, entah itu Ring Puri Abian Basenya, Ring Puri Siangan, Ring Puri Tulikup, niki kan semua niki lah bagian daripada konsep tata negara lah, struktur niki senimannya, niki kerohaniannya, niki sastrawannya. Sudah ada pembagian semua tugas, ada pembagian niki. Nah niki yang kembali lagi terkait dengan Rejang Mesatio niki, sebetulnya nenten rejang. Deng Mesatio gitu. Oh namanya Deng Mesatio. Deng Mesatio gitu. Deng Mesatio niki titiang maknai tentang kesetiaan nih. Seorang istri raja yang yang prami maupun tidak prami atau yang mungkin di bawah kasta seorang kesatria. Nike memang menyatukan diri untuk mengikuti tentang naluri jiwatman beliau kepada sang maharaja, kepada sang mahaswami. Dan kemudian kenapa Titiang mencoba gali niki visualkan, karena Titiang cara niki lah Titiang bersidang ayah untuk ide bedare bersistane ring kewidangan kerajaan Kewarih Raja Mas. Dalam catatan sejarah ini saya lihat juga ini bahwa tradisi Mesatio itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Ya. Ini pada tahun 1847. Itu catatan yang saya dapatkan itu pada saat kremasi Raja Gianyar Dewa Manggis. Ya, itu sudah ada istri beliau itu Mesatio. Patut betul nih. Nah, betul ya? Betul. Nah, kemudian pada tahun 1915 tetapi itu bisa di stop gitu. Artinya tidak jadi gitu. Betul. Betul ya? Betul, sangat betul nih. Jadi dan itu juga menginspirasi munculnya tari Deng Mesatio ini. Dari sana. Jadi ada rangkaian sejarah dan peristiwa kan gitu ya. Ada peristiwa, ada sejarah yang memang Titiang coba kita visualkan, walaupun belum niki masih proses pembenahan. Artinya Titiang akan pastikan ke depan dengan masukan dari penglingsir-penglingsir ring puri sejebak Presentane Dewa Manggis, Ida Dua Manggis Gianyar. Nike baiknya punapi untuk lebih baik gitu. Boyo Titiang mengklaim bahwa Titiang merekonstruksi membuat niki adalah sampun pusaka dari kerajaan Gianyar. Titiang cuma mencoba untuk membangunkan kembali gitu. Dan Titiang makna niki adalah tentang dengan adanya Mesati niki ada sesuatu yang unik niki sebetulnya Titiang mau sampaikan niki. Dengan konsep prosesi Mesati niki memang betul dari 1847 dan sebelum niki Raja Duagung Raja Manggis ketiga kalau nggak salah. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan Mesati niki dari 1709, 1793 niki dari Duagung ide
Dewa Manggis Sakti, kemudian Dewa Manggis di Made, kemudian berikutnya, nah niki sebelumnya saudara cuman mulai terpublish, gitu. Terpublishnya niki karena sudah masuk ada kekuasaan dari kolonial dong, nike masuk ke seluruh Nusantara masuk. Nah di sini sesuatu yang mengherankan, yang unik atau yang mungkin tidak masuk akal gitu. Nah di sini menarik gitu. Nah di sini dari 1847 niki mulai terekspos ke Eropa, ke seluruh dunia dan sebagainya. Oh, ada peristiwa Ada seperti peristiwa itu. seniki. Nah seperti yang Tiang sampaikan tadi, Tiang sambung bahwa kenapa Tiang berusaha dan mungkin antara secara jiwa sadar Tiang ngayah seperti niki, dan terkait dengan spirit nis skalanya yang seperti Tiang sampaikan dari awal nih, bahwa ada seperti membisikkan Tiang nih, ternyata ada makna yang memang betul-betul merupakan sesuatu kekhasan kerajaan Gianyar yang terkait dengan Mesati niki. Adalah makna yang tertuang adalah hanya di Presti Sentana kerajaan Gianyar niki warih Manggis, ini Dewa Manggis tapi Pukulun niki bisa tumbuh dengan proses mensatya niki wenten upekara yang namanya napi asalnya terkait dengan pesikian kare. Pesidikara atau pesikian kare. Nah, pesidikara niki kan bagian daripada suatu ikatan, penyatuan diri, penyatuan rasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kemudian sesuatu yang jiwa itu semuanya menjadi sesuatu yang menyatu. Nah, Tiang melihat, mengamati kalau ada sesuatu kegiatan terkait dengan pemakaman atau upacara pelebon di Puri Gianyar, di Wari Pesintana Puri Gianyar niki, ketika ada pesidikara sampun akan dilaksanakan di acara ngaskara atau upodesa niki, tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang berdiri, semua turun. Baik itu Ida Doagung, Ida Doagung Ring Puri Agung, Ring Puri Pungawo, Ring Puri Sami, turun semuanya melakukan suatu prosesi sembah mesembah. Nah niki kalau di widang lain tidak ada. Oh gitu ya? Tidak ada. Jadi dari 16 Puri Pungawo, yang khususnya 13 Puri Pungawo, yang 16 nih yang mungkin Seronggo, Jembang dan lebih kadang dulu ikut mungkin tidak. Sekarang sudah ikut lagi. Sekarang sudah ikut. Nah niki 13 dan makin kembali 16 niki tidak pernah luntur warisan Mesidikara niki, yang memang awal jika bakal niki adalah dari prosesi Mesati niki. Nah dengan Tiang mencoba dengan adanya Deng Mesati niki, Tiang ingin mentransformasikan kepada generasi bahwa upekara prosesi pelebon di Puri Gianyar, kemudian di Puri Pungawo Puri Gianyar, Puri Agung Gianyar dimanapun, di Bitra, di Siangan, di Tulikup, di semua niki menjadi pancar daripada sona kekuatan kejayaan Gianyar, kerajaan Gianyar, Panegara Gianyar dulu. Ada suatu kekhasan yang memang sampai terwaris sampai saat ini tentang kedukaan, tentang penyatuan, yaitu tentang Pesidikara. Nah niki wenten ucap-ucap niki. Saya juga dengar itu. Penarinya satu masih umurnya belia. Yang kedua penarinya juga menyampaikan ucap-ucap ya. Apa itu? Nah niki ucap-ucap adalah makna yang tertuang yang terkait dengan filosofi dari prosesi Mesidikara niki. Yang memang kekhususan untuk Wari Pesintana Manggis.
Manggis sakti. Nah, boro pisan iki. Ada suatu kesetiaan, ada napi kalimat belopati, sampun kenten wenten kalimat kewibawaan, wenten kalimat tentang keanggunan, sampun kenten melisiki wenten kalimat tentang tidak akan pernah putus warih darah manggis sakti niki sampai kapanpun kalau sudah sampun tetap ngemargian terkait dengan prosesi mendak layon niki. Kenten niki. Jadi ucap-ucap itu ucap-ucapan niki mengandung lima makna itu lah. Makna niki, 5 makna pokok. Telepat niki wenten kita kemas lagi. Nah niki kemudian gestur daripada gerak penari. Nah, ini agak khas juga saya lihat. Gestur gerak penari niki adalah sebetulnya bukan tari, cuman karena perkembangan sekarang niki Titiang memang harus Titiang sampaikan dengan suatu konsep tari dengan niki, padahal bukan tari. Niki adalah sesuatu yang memang menggambarkan seperti yang disampaikan awal tadi adalah peristiwa yang memang pernah terjadi. Sebelum melakukan serati di atas tumpuan kremasi raja, api raja. Jadi para yang melaksanakan saat ini jalan dengan lemah gulai, dengan ketulusan, dengan pikir yang sudah kosong dan memang menyatu. Nah tapi Titiang kemas gede kan, saya kemas dikit dengan sesuatu gerak tubuh yang memang sedikit memberikan suatu hal yang ada ketertarikan daripada audien atau yang menonton. Tapi bukan menari gitu. Jadi ada sesuatu yang pelan, ada gerak yang pelan. Ada yang gerak yang pelan, kemudian tetap kembali dengan konsep pengaksama atau mesidikar. Habis nike lagi dengan rambut yang turai. Ya, rambut turai nike mensimbolkan tentang bahwa ini masih bersih. Jadi baru konteks antara sudah ngeraja swale atau belum, masih megamban istilah Bali. Megamban. Ini betul-betul prosesi yang hanya ada satu-satunya di Wari Persintano Manggis. Oh gitu. Ya hanya satu-satunya nika. Tidak ada di Bali yang lain. Nika. Titiang berani mengklaim nika. Walaupun ada prosesi yang lainnya, tetapi konsep mesati deng satio adalah terkait dengan peradaban Pandegara Gianyar kinten. Kalau ada durusan memang kalau ada di kerajaan Tiosan durusan napi nika. Tetapi kalau niki konteksnya mesatio deng mesatio Pandegara Gianyar adalah milik napi persis sentana wari atau darah raja-raja. Itu kaitannya dengan konsep pasidikaran tadi ya. Kaitan dengan konsep pasidikaran. Nike yang maknanya memang Titiang harus sampaikan kepada generasi baik nike keluarga besar di Puri semua generasi nike maupun dengan masyarakat bahwa niki bukan sekedar hanya subakti atau keikhlasan saja untuk memohon layon tedun menuju ke pekolama atau ke badilah, tetapi lebih daripada itu adalah jiwa-jiwa yang diibaratkan peristiwa sudah sebelumnya niki Titiang meyakin turun dia. Makanya Titiang yakin kemarin hampir 95% semuanya merinding. Ya, saya juga termasuk. Titiang yang memang mencoba, Titiang ampun engkau artinya tetap juga Titiang. Saya juga kaget nih. Wah, ini tarian yang luar biasa nih. Dan betul-betul taksunya ada gitu. Nah, ternyata penciptanya adalah di depan saya dalam waktu yang singkat. Nah, inilah karya seni di Bali kan begitu. Ya, orang seni itu kadang-kadang dia harus mencari inspirasi. Dan inspirasi itu datangnya dari bisikan gitu ya. Jadi menciptakan sesuatu itu dengan inspirasi yang berdasarkan bisikan pasti jadi dan taksunya pasti ada. Nah, Yan tuh punya grup gitu, punya sanggar. Titiang punya komunitas, yang komunitas namanya Bali Agung. Bali Agung. Jadi komunitas Bali Agung itu di dalamnya berbagai penyatuan seniman-seniman. Jadi Titiang tidak
memposisikan menjadi suatu sanggar. Pak. Jadi yang membalut seperti ilmu yang sedang dapat belajar waktu bimbingan terkait dengan kesenian Lumut di gitu, IKJ. IKJ Lumut. Nike memang dia berusaha untuk mengomodir, menyatukan, menggali dan mengajak teman-teman. Itu banyak anggotanya. Banyak nih, sampai hampir 2.000 nih. Oh, 2.000. Kalau mau dihitung berbagai wilayah, ada di itu dari Bali, mana-mana. dari mana-mana. Ada sekretariatnya. Wentan nih. Ada nih kebetulan sekretariatnya ada 2 tempat. Ada di Gianyar dan ada di Dampak Siring. Gitu. Jadi sekretariat nih kadang-kadang setiap 2 tahun itu berpindah. Dia memang arahkan itu supaya ada rasa. Siapa tuan rumahnya kan gitu ya. Kadang di Bangli. Berarti ini di seluruh Bali. Sementara kalau secara personal seluruh Bali ada. Tetapi yang mayoritas nih adalah Gianyar, Sambon dan Bangli. Seni apa aja yang bisa seni kerawitan, seni tari tentunya, seni kerawit dan seni rupa, seni kriya, seni kontemporer semua ada. Berarti ada pembinanya dong? Ada nih, dan pembinaan ini kan dari kelompok-kelompok dari teman-teman yang lebih senior dan sebagainya. Secara langsung kita urut rembuk, diskusi di sana, memberikan motivasi, memberikan masuk kalau gini-gini, kalau dalam setiap akan membackup event atau apa, kita minta dari senior kita. Jadi secara langsung sudah membina. Ada proses pembelajaran, misalnya ada generasi atau anak-anak muda yang ingin latihan ini, latihan itu, lalu masuk ke tentunya bisa? Pasti ada. Bisa ya? Ada nih kan. Jadi secara tidak langsung ketika kita akan persiapan untuk menggarap sesuatu karya atau seni, nah di sini personalnya Niki kadang-kadang ada yang baru. Karena Niki kan terus Niki bertambah. Jadi Titi yang sangat mensyukuri bahwa di Bali sekarang generasi dan siswa-siswa yang tamat SMP dan ke SMA sudah sekarang mencari kejuruan yang tentang kesenian seperti yang ada di Batu Bulan di Gianyar, kemudian juga ada yang di Singaraja dan sebagainya. Itu bagian daripada untuk memperkuatkan pondasi tentang kasanah diri lah untuk tentang budaya Bali. Nah, misalnya saya membutuhkan seni apa gitu ya. Itu bisa. Siap. Bisa ya? Bisa ya. Siap. Saya mau nampilkan topeng gitu. Saya mau ini. Siapa yang saya hubungin? Tiang. Gitu ya. Oke, nanti lihat di nomor HP-nya ini. Kalau mau dan membutuhkan kesenian. Karena kadang-kadang kan hampir semua upacara ya. Dari dewayatnya sampai buteyatnya itu membutuhkan kesenian. Dan kesenian itu pun akan sangat erat kaitannya dengan jenis upacara dan upakara yang dilaksanakan. Itu ya, yang itu siap. Yang siap. Ternyata kita ketemunya di sini ya. Cita-cita Tiang dari remaja pengen ketemu Pak Agung, gitu. Nah untuk memotivasi Tiang, kemudian Tiang bisa transformasi kepada keluarga besar di seni dan sebagainya, karena tidak cukup tentang pengalaman di dunia persembahan seni saja. Tiang harus banyak mendapatkan satu pemahaman tentang bagaimana jiwa pengayom, jiwa estetika menjadi seorang leader itu bagaimana, kemudian tatanan untuk berkehidupan. Nah, niki salah satunya menjadi penyemangat Tiang, gitu. Inspirasi Tiang secara pribadi Pak Agung salah satunya nih, keren. Niki jadi ke depan tetap di Tiang Tunas tuntunan. Jadi apapun profesi kita dan apapun yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, apabila itu kita lakukan dengan tulus, dengan hati, saya yakin tidak ada kata yang tidak sukses. We can. Kalau mau dan yakin pasti bisa. Nah, inilah podcast kita weekend. Terima kasih Yantu sudah hadir. Mudah-mudahan sukses selalu, tetap berkarya karena kita ada untuk berkarya. Dan karya menjadikan kita ada. Wow. Terima kasih sahabat weekend.
Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye bye.